Halo, di video ini saya mau bagi cerita, mau kasih tahu gambaran bagaimana polis asuransi jiwa itu berperan dalam mencapai tujuan keuangan keluarga untuk hidup lebih sejahtera. Ini polis asuransi jiwa ini membantu untuk hidup lebih sejahtera karena pastinya setiap keluarga sudah memiliki tujuan keuangan sendiri-sendiri yang ingin dicapai ya, seperti menyekolahkan anak di sekolah terbaik, terus liburan, memiliki rumah, memiliki kendaraan, pensiun dengan kondisi keuangan yang cukup, dan bisa mewariskan aset atau harta yang sudah terkumpul untuk anak-anak atau untuk generasi berikutnya. Begini, di depan saya ini ada beberapa dokumen atau surat-surat atas aset-aset atau harta yang saya miliki. Misalkan di sini saya ada BPKB sepeda motor, lalu ada BPKB mobil, terus kemudian ada sertifikat tanah dan rumah saya yang di Cianjur. Ini juga ada sertifikat tanah dan rumah saya yang di Bandung yang saya tempati sekarang. Terus ada juga akta jual beli rumah di Bandung juga. Dan yang terakhir adalah polis asuransi jiwa. Ini ya, yang sementara saya miliki sampai hari ini. Nah, yang mau saya jelaskan seperti ini. Aset-aset yang ada di depan saya ini saya peroleh tentunya dengan membeli ya. Ada dengan cara belinya cash, ada juga yang dicicil. Misalkan ini kalau sepeda motor, saya kemarin belinya dicicil selama 6 bulan, harganya 25 juta. Terus ini mobil juga dicicil selama 2 tahun, waktu itu harganya 60 juta. Terus ada rumah. Nah, ini rumah saya dapat beli cash ya. Dengan tiga-tiganya ya cash lah hitungannya ya. Kalau yang di Cianjur itu pemberian dari orang tua. Sedangkan yang di Bandung saya dapat di cash, dengan cash bayar tunai. Nah, di sini anggap saja, ini saya kesampingkan dulu ya, kendaraan mobil dan motor saya kesampingkan dulu. Saya mau bahas aset yang berbentuk rumah atau tanah. Nah, anggap saja rumah yang saya beli dengan cash ini, saya anggap saja ya, belinya dengan cara dicicil. Nah, total harga rumah dan tanah ini kalau ditotalin ya dari 3 surat ini, hari ini harganya 1 miliar lebih kalau ditotalin. Anggap saja saya cicil melalui program KPR misalkan dari Bank BTN, karena umumnya ya orang kalau membeli rumah sekarang tuh dari Bank BTN, anggap saja seperti itu ya, selama 10 tahun dicicil. Harus bayar DP minimal 30%, yaitu 300 juta. Lalu sisanya saya membayar dengan cara dicicil sebesar 10 jutaan per bulan untuk 3 tahun pertama saja. Nah, tahun keempat sampai tahun ke-10 sampai lunas itu cicilannya bisa berubah, bisa naik karena berlaku suku bunga floating. Jadi kalau saya hitung dari websitenya BTN itu tahun keempat sampai lunas itu cicilannya yang tadinya 10 jutaan jadi 13 jutaan. Nah, di sini selain DP-nya 300 juta, terus cicilannya juga sampai 13 jutaan per bulan. Ini berat atau berat banget? Nah, kalau saya hitung total-total ya, uang yang kita setorkan atau bayarkan untuk mendapatkan rumah atau aset senilai 1 miliar ini, ini totalnya 1,5 miliar. Dan dengan syarat tertentu ya dari bank, biasanya sih yang utama syaratnya itu punya gaji atau penghasilan 3 kali dari angsuran. Dalam hal ini 3 kali 13 juta itu berarti 39 jutaan. Nah, per bulan itu kita harus punya gaji atau penghasilan 39 jutaan per bulan, baru bank itu bisa menyetujui pengajuan KPR kita. Kalau misalkan nih terjadi resiko kehidupan datang sebelum cicilan itu lunas, dalam hal ini meninggal dunia ya, otomatis kita nggak bisa melanjutkan cicilannya, dan
rumah tadi yang kita beli secara cicil itu nggak jadi milik kita lagi, karena memang nggak bisa melanjutkan pembayaran, kecuali kalau misalkan anak atau istri masih tetap mau membayar untuk tetap memiliki rumah, itu tetap harus dibayar cicilannya sampai lunas. Nah, tetapi di sini istimewanya ya, satu aset yang sayang lain yaitu polis asuransi jiwa nilai santun 1 miliar. Seperti harga rumah ini ya, nilai santunannya, uang santunannya 1 miliar juga. Nah, saya hanya beli 197.760.000 rupiah saja, berarti kurang dari 200 juta. Untuk membeli uang santunan sebesar 1 miliar, saya hanya membayar 197.760.000 rupiah. Dan kabar baiknya, yang 197 juta tadi bisa dicicil juga tanpa bunga selama 10 tahun flat. Jadi cicilan per bulannya hanya 1.648.000. Nah, di sini murah atau murah banget. Nah, ini juga ada syaratnya. Untuk membeli polis asuransi jiwa itu syaratnya ketika kita beli, kita dalam kondisi sehat. Karena asuransi jiwa itu dibeli oleh kesehatan kita ya, dan dibayar dengan uang kita. Nah, ini cicilan atau premi yang kita bayarkan setiap bulannya sebesar 1.648.000 itu untuk saya yang usianya 41 tahun. Tentu kalau misalkan teman-teman usianya lebih muda dari saya, misalkan 30 atau di bawah 30 bahkan 20-an tahun, tentu preminya lebih murah, jauh lebih murah. Kenapa? Karena memang salah satu komponen yang membuat harga premi itu berbeda adalah memang usia. Nah, semakin cepat masuk atau beli polis asuransi jiwa ketika masih muda, tentunya ketika masih sehat, terus preminya juga murah. Nah, saya masuk di usia 41 tahun itu, usianya preminya 1.648.000. Nah, kalau terjadi sama ya ceritanya kayak tadi beli rumah, ketika beli uang santunan dari polis asuransi jiwa ini, kalau terjadi di tengah-tengah kita baru bayar 5 kali premi, bayar 5 kali angsuran, cicil 5 kali premi gitu, anggap saja angsuran gitu, resiko itu terjadi, resiko kehidupan, misalkan meninggal dunia menimpa saya di masa nyicil polis baru 5 misalkan, baru bayar berarti 5 kali 1.648.000, yaitu 8.240.000-an. Nah, uang santunan yang 1 miliar tadi bisa langsung ditransfer ke rekening penerima manfaat, dalam hal ini istri atau anak-anak saya. Tentunya memang melalui proses administrasi dulu ya, jadi bukan begitu pagi ini meninggal, malamnya cair, enggak, tetap ada proses administrasi. Atau nih, baru nyicil 10 kali, jadi baru bayar 16 jutaan, 16,4 juta. Uang santunan yang 1 miliar tadi juga bisa langsung transfer ke rekening penerima manfaat. Karena, ini yang penting, karena begitu kita tanda tangan kontrak pertanggungan asuransi jiwa, dan polisnya terbit, sesungguhnya uang santunan yang 1 miliar tadi sudah terbentuk. Dan bedanya kalau rumah, ini catatan penting juga, kalau rumah tadi memang ya, yang saya ada 3 ini, memang aset yang diperlukan buat tempat tinggal, untuk menetap lah, yang bisa langsung kita gunakan, kita nikmati bersama keluarga. Terus kendaraan atau mobil atau motor ya, tentunya aset yang mendukung aktivitas kita dan pekerjaan kita ya, bisa langsung digunakan sejak beli motor kan begitu beli misalkan kita bayar bisa langsung kita gunakan. Nah, lain halnya dengan polis asuransi jiwa yang menjadi aset yang kita berikan atau kita siapkan bagi generasi berikutnya atau bagi pasangan. Dalam hal ini misalkan kalau generasi berikutnya kan anak-anak, ini disebut juga warisan. Ini dedicated untuk diwariskan, bukan untuk saya nikmati sendiri. Ini dari saya untuk anak-anak saya atau penerima manfaat. Nih, kalau di breakdown ya,
untuk mendapatkan uang pertanggungan atau santunan sebesar 1 miliar ini, saya di usia 41 tahun harus nyicil preminya kan tadi sebesar 1.648.000 per bulan. Itu kalau dibagi per harinya cuman Rp55.000 saja. Ini sama halnya dengan kayak uang yang dikeluarin buat ngopi-ngopi di mall lah atau jalan-jalan kecil gitu. Nah, kabar baiknya, kamu yang usianya lebih muda dari saya, tentunya preminya atau nyicilnya lebih murah lagi. Ada kemarin saya ketemu nasabah saya yang usia 24 tahun itu yang namanya Romi, itu murah banget, di bawah 1 juta rupiah preminya. Bayangkan premi di bawah 1 juta rupiah bisa dibayar 10 tahun saja, bisa menghasilkan, bisa menyediakan atau menyiapkan uang pertanggungan atau santunan 1 miliar rupiah. Lalu apakah harus 1 miliar angkanya? Ya tidak selalu ya, tergantung kebutuhan. Ada yang memang nasabah saya yang dia pemilik ini material itu apa ya, perusahaan bangunan ya, bahan bangunan, dia ambil 2,5 miliar memang untuk kepentingan bisnis dan hutang usaha lah kalau dia. Bahkan nggak mesti 1 miliar ya, nggak mesti miliar-miliar gitu, ada yang 5 miliar, nggak mesti. Bahkan ada yang hanya 100 juta rupiah atau bahkan di bawah 100 juta rupiah ya, memang tergantung budget dan emang kebutuhan ya. Nah, itu pentingnya saya sebagai penasehat asuransi lah ya, untuk mengarahkan sesuai kebutuhan. Jadi angka mana yang memang ideal buat teman-teman atau saudara-saudara yang memang berencana untuk beli polis asuransi jiwa. Nah, ini yang beli 100 juta rupiah itu santunan 100 juta rupiah itu ada yang ambil kemarin seorang nenek nasabah saya juga, usianya memang sudah senior ya, di atas 60 tahunan. Jadi uang santunan yang hanya 100 jutaan tadi rencananya memang mau dialokasikan untuk biaya pemakaman dan acara adatnya. Nah, beliau ini dari suku tertentu ya, yang memang kalau meninggal itu harus ada budget untuk acara adat yang memang tidak murah, tidak sederhana. Jadi beliau bilang biar asuransi jiwa aja lah yang bayarin katanya. Karena memang biaya adat, acara adat, terus pemakaman memang tidak murah untuk hari-hari ini untuk suku tertentu ya. Nah, ini tadi beberapa strategi ya yang saya sebutkan tadi dalam perencanaan keuangan yang masih banyak yang belum tahu. Mungkin teman-teman juga belum tahu ya. Dan saya tertarik untuk memberitahukannya ke sebanyak mungkin orang-orang, teman-teman atau saudara-saudara. Walaupun memang secara natur orang itu kalau ada sesuatu yang menguntungkan buat dirinya, dia akan simpan sendiri rapat-rapat gitu, biar orang lain nggak tahu, biar dia sendiri yang nikmatin sendiri, yang untung sendiri. Tapi saya nggak mau simpan itu sendiri. Kabar baik ini, saya pernah baca quote ya, ketidaktahuan adalah aib. Membiarkan orang yang tidak tahu tetap ada pada ketidaktahuannya adalah khianat. Dan saya pribadi memang nggak mau disebut orang yang khianat ya. Itu kalau nggak salah ada di bukunya Pramudia Anantatur. Nah, oke teman-teman, sampai di sini dulu. Jika memang video ini dirasa bermanfaat, teman-teman bisa simpan atau mungkin bagikan ke teman-teman yang lain yang memang mungkin membutuhkan informasi ini, dan siapa tahu memang bermanfaat juga buat teman yang lain. Semakin banyak yang tercerahkan, semakin banyak yang mengerti, memahami, biar tidak ada salah paham bagaimana informasi tentang asuransi jiwa. Jika teman-teman membutuhkan informasi lebih lanjut, teman-teman bisa hubungi saya melalui WA atau DM Instagram atau apapun yang bisa teman-teman kontak saya, silahkan. Saya dengan senang hati bisa membantu teman-teman semua. Salam tetap sehat. Dadah.